Shin Tae-yong dan timnas Indonesia OTW Arab Saudi. Begini perjalanannya. Kekhawatiran STY pada pemain Indonesia yang main di luar negeri. Kenapa begitu? PSSI pada timnas Indonesia bisa curi poin di markas Arab Saudi. Terlihat pucat, Shin Tae-yong bantah sedang sakit jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Selain Hoki Caraka, asisten pelatih striker timnas Indonesia siap perbaiki kelemahan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Klasemen akhir Seoul Earth on Uscup 2024. Korsel juara dengan sempurna, timnas Indonesia juru kunci dan ambil pelajaran. Waduh, keamanan longgar, lengah dikit tas pemain timnas Indonesia diduga hilang saat latihan di lapangan A, GBK. Indra Syafri cukup yakin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Begini ungkapannya. Pemanggilan Hoki Caraka dinilai mengejutkan. Sekadar pelapis cadangan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong serta timnas Indonesia OTW on the way alias sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi dengan tambahan satu pemain yang kembali bergabung. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong bakal menjalani laga perdana pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, 5 September 2024. Jelang 5 hari menuju laga melawan Arab Saudi, timnas Indonesia dan Shin Tae-yong telah bergegas berangkat dan meninggalkan tanah air. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah keluar dari penginapannya, yakni Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Minggu 1 September 2024 pagi. Timnas Indonesia akan bertolak naik pesawat dari tanah air pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai Garuda. Timnas Indonesia diperkirakan bakal tiba di Jeddah pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong membawa 14 pemain dari total 26 pilar yang dibawa dalam skuad Garuda untuk bertandang ke Arab Saudi. 12 amunisi timnas Indonesia tersebut adalah Hernando Ari, Adi Satrio, Nado Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Witan Sulaman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, dan Dimas Derajat. Teruntuk Adi Satrio, dia baru saja bergabung kembali bersama timnas Indonesia. Sebelumnya Adi sempat absen latihan bersama timnas Indonesia di lapangan B, Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2024. Kiper berusia 23 tahun tersebut kala itu tidak ikut bergabung latihan timnas Indonesia dikarenakan menemani istrinya melahirkan. Hal itu dibeberkan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia pada Minggu 31 Agustus 2024. Adi ke rumah sakit karena ada lahiran anaknya. Jadi untuk jaga istri tadi pagi, kata Shin Tae-yong. Tetap berangkat dan hanya izin saja karena kan istrinya perlu dijaga juga karena kan dia agak khawatir juga. Jadi dia izin. Adi Satrio pun sudah ikut bergabung dalam rombongan 12 pemain yang berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi. Rombongan timnas Indonesia ditemani oleh Kepala Badan Tim Nasional sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji. Selain itu, rombongan timnas Indonesia juga dikawal satu motor polisi. Sedangkan 14 pilar timnas Indonesia sisanya akan menyusul bergabung ke Arab Saudi karena mereka sedang berkarier di luar negeri abroad. Mereka berangkat dari negara asalnya masing-masing tempat di mana meniti karier. Beberapa pemain abroad yang dipanggil timnas Indonesia minim menit bermain.
Pelatih Shin Tae-yong mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Total ada 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menatap ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Rinciannya adalah 12 pemain dari liga lokal dan 14 pemain berkarier di luar negeri alias abroad. Beberapa pemain abroad masih minim kesempatan mendapatkan menit bermain. Ada Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangon, bahkan Tom Haye belum punya klub. Memang hal-hal seperti itu yang saya khawatirkan. Tetapi karena tidak ada pengganti pemain-pemain itu, jadi mau tidak mau kita tetap panggil pemain tersebut, kata Shin Tae-yong. Nathan baru mencatat tampil 2 menit bersama Swansea City di Championship alias kompetisi level 2 sepak bola Inggris. Arhan baru bermain 3 menit sepanjang tahun ini bersama Suwon FC, Marcelino, dan Ragnar belum masuk skuad klub barunya masing-masing, sementara Tom belum bermain karena belum punya klub. Hari ini Timnas Indonesia sudah berangkat ke Arab Saudi setelah sempat melaksanakan pemusatan latihan TC di Jakarta selama 2 hari. TC di Jakarta hanya diikuti oleh 11 pemain lokal karena Adi Satrio absen lantaran izin ke rumah sakit. Adapun para pemain abroad dijadwalkan menyusul Timnas Indonesia di Arab Saudi. Garuda akan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 5 September. Anggota ex-Co PSSI, Yunus Nusi menilai Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan poin saat bertandang ke markas Arab Saudi. Skuad Garuda akan menjalani tugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September dan akan menjamu Australia pada 10 September. Tentunya mengamankan poin di 2 laga tersebut cukup krusial demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia. Yunus Nusi menjelaskan Timnas Indonesia membawa misi untuk mendapatkan poin dari Arab Saudi. Tentunya bisa mengunci poin penuh akan jadi modal krusial untuk langkah mereka selanjutnya. 1 poin sebenarnya jadi target yang positif karena skuad Garuda kali ini tidak bisa dipandang remeh. Kita targetkan tim Garuda bisa mencuri poin di Arab Saudi, bisa meraih poin penuh. Tentunya mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 akan coba diusahakan. Shin Tae-yong akan meracik skuad terbaiknya demi membawa hasil maksimal. Selain itu, semua pemain akan bertarung habis-habisan di lapangan. Dukungan supporter menjadi faktor krusial bagi Indonesia di laga mendatang. Kita target Indonesia lolos Piala Dunia. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Supporter Indonesia yang tinggal di Jeddah juga sudah siap memberikan dukungan langsung. Mereka sudah menghubungi PSSI agar bisa dipermudah terkait pembelian tiket. Tentunya ini jadi angin segar agar skuad Garuda tidak berjuang sendiri di laga mendatang. Masyarakat Indonesia di Jeddah juga sudah meminta bantuan ke kita PSSI untuk membantu memfasilitasi pembelian tiket pertandingan. Raut wajah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terlihat berbeda saat memimpin latihan anak-anak asuhnya di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Agustus 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu terlihat pucat. Awak media menilai Shin Tae-yong lagi sakit. Namun demikian pelatih berusia 53 tahun itu membantah. Shin Tae-yong menegaskan bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat, tidak sakit. Shin Tae-yong siap memimpin pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Timnas Indonesia sudah berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Dalam waktu dekat ini, Timnas Indonesia diprediksi akan tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Kondisi saya saat ini bagus sekali, ucap Shin Tae-yong. Belum lama ini, Shin Tae-yong baru saja menjalani operasi di Korea Selatan. Shin Tae-yong sakit pleura atau radang selaput dada. Ia harus menjalani operasi dengan waktu 6 jam. Sakit yang menimpa Shin Tae-yong membuatnya harus turun berat badan sebanyak 5 kg. Shin Tae-yong tidak membayangkan terkena penyakit serius itu. Dokter lalu mengungkapkan bahwa ia mengalami sakit pleura.
Shin Tae-yong harus menjalani operasi karena muncul cairan sebanyak 4 liter di paru-parunya. Begitu saya masuk ke Korea Selatan, saya tiba-tiba mengalami demam tinggi sehingga pergi ke rumah sakit, kata Shin Tae-yong. Ternyata ada 4 liter cairan di pleura. Saya pergi ke rumah sakit tanpa berpikir banyak dan menjalani operasi selama 6 jam. Shin Tae-yong mengaku dirinya menjalani operasi selama 6 jam. Ia pun harus berada di rumah sakit selama 2 pekan guna proses pemulihan. Shin Tae-yong mengaku saat ini dirinya sudah dalam kondisi baik. Asisten pelatih khusus striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun mengakui bakal memperbaiki kelemahan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Hal ini diungkapkan setelah ia memimpin latihan langsung 3 striker timnas Indonesia yakni Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat. Yeom Ki-hun telah memimpin langsung 3 striker timnas Indonesia dalam latihan skuad Garuda dalam persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah menjalani latihan pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2024 di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Latihan tim Merah Putih ini belum diikuti oleh 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Hanya 12 pemain yang baru bergabung dalam latihan karena untuk 14 pemain lainnya masih berkarier di luar negeri. Sebanyak 14 pemain abroad ini bahkan dipastikan akan langsung bertolak ke Arab Saudi pada 1 dan 2 September mendatang. Untuk itu, asisten baru pelatih khusus striker Yeom Ki-hun pun baru bertemu dengan 3 pemain striker timnas Indonesia. Ia memulai tugasnya sebagai asisten pelatih khusus striker dalam latihan perdana skuad Garuda pada Jumat 30 Agustus 2024. Setelah itu, hari kedua memimpin latihan pada 31 Agustus 2024. Seusai memimpin latihan langsung, penyerang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun pun berbicara blak-blakan. Mantan top scorer Korean FA Cup 2019 tersebut mengaku bahwa ia terkejut dengan kualitas yang dimiliki pemain timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mengakui bahwa ternyata striker timnas Indonesia punya potensi yang bagus, sehingga hanya butuh difokuskan lagi untuk lebih tajam. Hal ini diungkapkan setelah ia melihat langsung kualitas Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadhan Sananta. Jujur menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power, ujar Yeom Ki-hun. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya. Mantan pelatih Suwon FC tersebut mengatakan bahwa memang ada yang kurang dan harus diperbaiki dari Hoki Caraka dan kawan-kawan. Namun, ia memuji bahwa setelah 2 kali menjalani latihan akhirnya mereka menunjukkan perubahan lebih baik. Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek jadi sering kehilangan bola, kata Yeom. Dan setelah terima bola juga mereka tidak tahu caranya makanya sering hilang bola, tapi dari latihan 2 hari sudah ada perubahan. Lebih lanjut, Yeom mengaku tak hanya akan memperbaiki kelemahan Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadhan Sananta saja. Akan tetapi ia mengakui akan juga memperbaiki kelemahan striker abroad yakni Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Ia mengakui telah melihat dan menganalisa video Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Untuk itu, Yeom Ki-hun mengatakan akan memperbaiki kelemahan kedua pemain abroad tersebut saat bertemu nantinya. Apalagi Yeom didatangkan memang dengan harapan bisa mempertajam lini depan timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia bertekad memperbaiki kekurangan skuad Garuda agar nantinya tim siap tempur. Karena sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, kata Yeom Ki-hun. Tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga, nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki. Sekedar informasi, timnas Indonesia diketahui telah berangkat ke Arab Saudi hari ini Minggu 1 September 2024 waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih itu bertolak ke Jeddah karena mereka akan menghadapi laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Mereka akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Klasemen akhir Seoul Earth on Us Cup 2024, Korea Selatan jadi juara
Timnas Indonesia jadi juru kunci. Seoul Earth on Ice Cup 2024 memasuki hari terakhir pada Minggu 1 September 2024. Turnamen uji coba antar tim tersebut menampilkan 2 laga pamungkas di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan. Thailand sebelumnya mengoleksi 3 poin usai menang atas Indonesia dan tumbang 1-4 dari Korea Selatan. Sedangkan Argentina sudah kalah 2 kali yakni saat lawan Indonesia dan Korea Selatan. Sehinggalah Albi Celeste Muda lebih termotivasi mempersembahkan kemenangan di laga pamungkas ini. Dan benar saja Argentina mampu menang 2-0 atas Thailand dalam laga ini. Di babak pertama, Mateo Benegas membuka keunggulan Argentina tepatnya pada menit ke-43. Skor 1-0 untuk keunggulan Argentina bertahan hingga akhir. Di babak kedua, gol cepat dicetak oleh Argentina pada menit ke-49 melalui Mirko Juarez Zemljic. Argentina pun mengunci kemenangan 2-0 atas Thailand. Dengan hasil ini maka Argentina pulang dengan membawa 3 poin dari 2 laga sama dengan Thailand. Pada laga malam hari, Timnas Indonesia harus takluk 0-3 Korea Selatan. Pasukan Indra Syafri sangat kerepotan meladeni serangan Korea Selatan terutama di babak pertama. Indonesia sudah kebobolan lewat sundulan Shin Min-ha. Korea Selatan menggandakan keunggulan pada menit ke-25. Korea Selatan memenangi laga dengan skor 3-0 atas Indonesia. Hasil ini mengantarkan tuan rumah menjuarai Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan nilai sempurna 9. Sedangkan Timnas Indonesia harus puas dengan posisi juru kunci walau sama-sama dengan Argentina dan Thailand meraih 3 poin. Pasukan Indra Syafri mencatatkan selisih gol 4 sehingga menjadi tim paling buncit di klasemen. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan di lapangan A Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Latihan itu digelar pada Sabtu 31 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ada kejadian yang tak mengenakan setelah sesi latihan itu berakhir. Ada 1 tas penggawa Timnas Indonesia yang diduga hilang. Di lapangan memperlihatkan pemain yang diduga kehilangan tas tersebut adalah Dimas Drajat. Sialnya di dalam tas itu ada barang berharga seperti dompet dan HP. Ofisial Timnas Indonesia pun sempat terlihat sibuk dan berusaha mencari di mana keberadaan tas yang berisi barang berharga milik Dimas Drajat tersebut. Mereka mencoba mencari di berbagai sisi lapangan A, mulai dari pinggir lapangan, bangku pemain, hingga ke toilet. Namun tidak juga ditemukan. Rupanya tas yang berisi barang berharga milik Dimas Drajat itu merupakan tas dari Ramadan Sananta. Dimas meminjam tas tersebut. Memperlihatkan Ramadan Sananta tampak bingung membantu mencari tas itu. Striker Persis Solo itu pun sempat bertanya kepada wartawan dan pendukung Timnas Indonesia yang hadir langsung di lapangan. Para pemain Timnas Indonesia pun sempat menunggu lama di dalam bus. Mereka menanti proses pencarian tas tersebut. Sesi latihan Timnas Indonesia memang kerap mengundang perhatian masyarakat. Mereka kerap datang untuk menyaksikan secara langsung aksi penggawa Garuda berlatih. Namun menariknya dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang berlangsung di lapangan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 tidak ada penjagaan yang berarti. Para penonton pun bisa sangat dekat dengan lapangan dan bangku pemain Timnas Indonesia yang di sana terdapat barang-barang milik penggawa Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri, cukup yakin dengan peluang timnya. Garuda Muda diyakininya bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Timnas Indonesia tengah mengarungi turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Seoul Earth on Ice Cup 2024 menjadi persiapan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang menjadi jalan ke Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Cukup optimis dan beberapa terobosan untuk membangun Timnas Indonesia sudah dilakukan. Saya pikir akan ada perubahan di Timnas Indonesia, ujar Indra Syafri. Timnas Indonesia mengawali perjalanannya di Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan kemenangan bersejarah. Garuda Muda menang 2-1 atas Argentina.
Namun dalam partai kedua Seoul Earthon Uscup 2024, Timnas Indonesia secara mengejutkan malah keok. Garuda Muda dibungkam Thailand. Kami tahu punya fans yang banyak dan perhatian masyarakat ke Timnas Indonesia cukup tinggi dan kami selalu terima kasih ke masyarakat Indonesia yang support tim ini. Mulai dari 9 bulan terakhir dan perhatian mereka ke perkembangan tim muda sangat luar biasa. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Muda satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, buka suara soal masuknya nama Hoki Caraka ke dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memperkuat skuad Garuda. Julukan Timnas Indonesia. Ropan, sapaan karib Roni Pangemanan menilai bahwa pemanggilan Hoki ini terbilang mengejutkan. Kembalinya Hoki merupakan kejutan besar, ucap Ropan. Bukan menganggap remeh pemain yang satu ini, kalaupun dipanggil, ia akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tidak mungkin akan langsung starter. Nama Hoki Caraka menjadi satu dari 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Hoki di lini depan skuad Garuda untuk ajang ini, Shin Tae-yong juga memanggil Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta. Hoki Caraka sendiri merupakan penyerang muda yang cukup sering mendapat panggilan Timnas Indonesia. Sejauh ini pemain berusia 20 tahun tersebut sempat 11 kali mendapat panggilan memperkuat skuad Garuda. Dari 11 panggilan tersebut, Hoki sempat turun dalam 6 laga di antaranya. Selama 261 menit bermain tersebut, pemain asal Yogyakarta ini mencetak 2 gol dan 1 assist. Menurut Ropan, hampir bisa dipastikan Hoki tak akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong pada laga ini. Bahkan pemain bertinggi 178 cm ini diprediksi juga tak akan menjadi pelapis utama di lini depan skuad Garuda. Yang pasti main pertama Rafael Struijk. Cadangan utama yang akan masuk adalah Dimas Drajat atau Ramadan Sananta, kata Ropan. Mereka yang akan ada di dalam tim. Karena kalau bicara mencetak gol di tim nasional saat ini, yang banyak itu Ramadan Sananta dan Dimas Drajat.